Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian selalu sehat ya. Sudah siap untuk belajar hari ini? Kalau sudah siap, yuk kita simak video berikut ini dan jangan lupa berdoa sebelum belajar. Oke, kemarin kita sudah membahas tentang penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Hari ini yang kita bahas adalah perkalian dan pembagian bilangan bulat. Di sini ada sebuah tabel perkalian dua bilangan bulat, tak nol, maksudnya baik bilangan 1 ataupun bilangan 2 itu tidak bernilai 0 atau tidak sama dengan 0. Jadi misalkan nih bilangan yang pertamanya itu positif, dikalikan dengan bilangan kedua yang juga positif, maka hasilnya nanti akan bernilai positif. Contohnya, misalkan 5 kita kalikan 3, itu hasilnya sama dengan 15. Positif bertemu dengan positif, hasilnya adalah positif. Selanjutnya, jika bilangan positif dikalikan dengan bilangan negatif, itu akan menghasilkan bilangan negatif. Dan sebaliknya, jika bilangan negatif dikalikan dengan bilangan positif, akan menghasilkan bilangan negatif. Nah, kalau kita perhatikan, jika salah satu bilangan, baik itu bilangan 1 ataupun bilangan 2 bernilai negatif, maka hasilnya akan bernilai negatif. Contohnya seperti apa? Misalkan, negatif 3 dikali 6, itu sama dengan negatif 18. 3 dikali 6, 18. Karena negatif bertemu dengan positif, hasilnya nanti negatif, sehingga di sini adalah negatif 18. Lalu kemudian yang terakhir yaitu bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif, hasilnya adalah bilangan positif. Maaf ya. Jadi bilangan negatif dikalikan dengan bilangan negatif akan menghasilkan bilangan positif. Contohnya seperti apa? Misalkan negatif 2 dikali negatif 3, 2 dikali 3, 6, negatif bertemu dengan negatif, hasilnya positif. Jadi negatif 2 dikali negatif 3 itu sama dengan 6. Kita lanjut ke contoh soal ya. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, negatif 4 dikali 7. Kita kerjakan di sini. Jawab. Nomor 1, negatif 4 dikali 7. 4 dikali 7, 28. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Negatif dikalikan positif, hasilnya negatif. Selanjutnya yang nomor 2. Ini negatif 6 dikali negatif 7 dikali 8. Nah, kalau ada yang tanda kurung seperti ini, kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung. Jadi 6 dikali negatif 7 yaitu negatif atau positif? Negatif ya. Negatif 42 dikali 8 berapa? Negatif 42 dikali 8 berapa? Ayo. Negatif 42 dikali 8 hasilnya negatif 336. Kenapa? Karena negatif dikalikan dengan bilangan positif hasilnya negatif. Kemudian yang nomor 3, ini campurannya, ada penjumlahan di sini. Kita tulis dulu negatif 15 dikali, kita kerjakan dulu yang ada di dalam tanda kurung ya. Negatif 24 ditambah 32. Hasilnya adalah 8. Permisalannya ada, dia punya utang 24. Dibayar 32. Berarti kan dia masih punya sisa uang 8, ya kan? Kemudian 8 kita kalikan dengan negatif 15. Itu hasilnya 100 negatif. Hasilnya 120 negatif atau positif? Negatif. Bertemu dengan positif, hasilnya negatif, ya. Kemudian yang nomor 4, negatif 35 ditambah 12.
Jangan lupa kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Itu sama dengan negatif 23 dikali 20 sama dengan negatif berapa? Negatif berapa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Negatif 460. Selanjutnya, contoh yang selanjutnya, di sini kita kerjakan. Negatif ketemu negatif, hasilnya nanti positif. Positif berapa? Positif 96. Yang kedua, negatif 7 dikali 3, yaitu negatif 21, dikalikan lagi dengan negatif 8, hasilnya berapa? Negatif ketemu negatif, hasilnya nanti positif. 21 dikali 8 sama dengan 168. Kalian harus mahir ya perkalian. Kalau misalkan nggak bisa langsung, pelan-pelan diceker, jangan sampai salah. Nah, ini ada yang di dalam kurung. Kita kerjakan dulu ini ya. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi negatif 4 dikali 5 kali negatif 6, yaitu negatif 30. Negatif dikali negatif positif, berarti di sini hasilnya 120. Kemudian nomor 4, ini kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 10 ditambah negatif 24. Negatif 14 dikali negatif 9. Negatif dikali negatif positif. Jadi diingat ya. Kemudian 14 dikali 9 sama dengan 126. Melakukan perkalian itu dihafalkan, diingat. Kalau tidak bisa langsung, silahkan diceker, nggak apa-apa. Yang penting teliti, jangan sampai salah, karena perkalian ini terus digunakan sampai kapanpun. Dan untuk yang ini diingat ya, positif ketemu positif, positif, positif ketemu negatif, atau negatif ketemu positif, hasilnya negatif, dan negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Selanjutnya di sini ada catatan ya, perkalian bilangan bulat dengan 0. Jadi kalau misalkan ada bilangan bulat nih, 2 dikali 0 sama dengan 0. Negatif 1 dikali 0, 0. Terus 3 dikali 0 sama dengan 0. Jadi bilangan apapun yang dikalikan dengan 0, hasilnya akan tetap 0. Lalu perkalian bilangan bulat dengan 1. 2 dikali 1 sama dengan 2. Negatif 3 dikali 1 sama dengan negatif 3. 96 dikali 1 sama dengan 96. Jadi bilangan apapun yang kita kalikan dengan 1 akan tetap menghasilkan bilangan itu sendiri. Lanjut lagi yang kedua, pembahasan kita mengenai pembagian bilangan bulat. Secara umum, jika A, B, dan C adalah bilangan bulat, maka berlaku jika A dikali B sama dengan C, maka A sama dengan C per B, dan B ini tidak boleh sama dengan 0. Atau jika A dikali B sama dengan C, maka B itu sama dengan C per A, dan A-nya tidak boleh sama dengan 0. Kalau bingung, perhatikan, jika A dikali B, jadi misalkan A-nya itu 2, dikali B-nya itu 3, maka 2 kali 3 itu sama dengan 6. Sehingga A-nya tadi berapa? 2 sama dengan C per B. C-nya berapa? 6 per 3. Nah, ini dia tidak boleh sama dengan 0. Begitu juga sebaliknya dengan yang ini ya. Dengan yang ini. Kita masuk ke contoh soal. Tentukan hasil pembagian bilangan-bilangan berikut. Kita jawab. Nah, ini dulu ya. Jawab. Nomor 1. Negatif 15 per 3. Prinsipnya sama dengan yang perkalian tadi. Jadi kalau ada yang salah satunya negatif, hasilnya di sini pasti negatif. Langsung aja, 15 dibagi 3, 5.
karena 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang kedua, negatif 72 per 2. Atau dibagi 2. Karena di situ ada negatif, hasilnya nanti negatif. 72 dibagi 2 sama dengan 36. Jadi hasilnya negatif 36. Kemudian yang ketiga, nah ini kalau ada yang ada di dalam kurung seperti ini, kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi negatif 60 per 5 dibagi 3 sama dengan negatif 60 dibagi 5 itu sama dengan negatif 12. Negatif 12 dibagi 3 itu sama dengan negatif 4. Selanjutnya contoh yang ini saya kerjakan di sini. Saya bedain tintanya supaya nggak bingung. Nomor 1, 18 per negatif 3. Karena ada salah satu yang bernilai negatif, di sini hasilnya negatif 6. Yang kedua, 84 per negatif 12. Karena ada salah satunya yang bernilai negatif, maka hasilnya akan negatif 7. Dan yang nomor 3, ini ada di dalam kurung, kita kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi 4 per 2 per 8 ditambah negatif 15 sama dengan ini 42 per 8 ditambah negatif 15 sama dengan 8 dikurang 15. 8 dikurang 15 itu adalah negatif 7. 42 dibagi negatif 7 sama dengan negatif 6. Oke, contoh soal yang selanjutnya. Tentukan hasil dari pembagian bilangan-bilangan berikut ini. Langsung saya jawab di bawahnya ya. Nah, ini negatif ketemu negatif, positif. Jadi hasilnya di sini 5. Kemudian yang ini negatif bertemu negatif 96 dibagi berapa itu? 12 sama dengan di sini 8. Kemudian yang ini dikerjakan dulu yang ada di dalam kurung. 45 dibagi negatif 9, yaitu negatif 5. Berarti sini negatif 75 nanti per negatif 5. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Positif 15. Berbeda dengan penjumlahan ya. Kalau penjumlahan nggak bisa kayak kita negatif, positif ketemu negatif, hasilnya negatif, nggak bisa kayak gitu. Karena kalau kita balik, kan ini kan tadi kan 8 tambah negatif 15, hasilnya negatif 7. Tapi kalau kita balik, misalkan di sini negatif 8 ditambah 15, kalau kita pakai prinsip tadi perkalian, ini negatif, ini positif, hasilnya negatif, ya salah. Tidak berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Jadi ini 8 ditambah 15, ini kan kalau dibalik sama aja dengan 15 kurang 8. Dengan 7, jadi beda. Ya. Oke, lanjut ke contoh soal cerita. Jadi kalau misalkan ada soal cerita begini, usahakan kalian jangan langsung jawab, tapi pakai caranya ya. Harga satu kodi kain, jadi diketahui satu kodi harganya 300.000. Yang ditanya 5 helai. Itu berapa? Pertama, kita harus tahu dulu
Satu kodi itu kan sama dengan 20 helai. Berarti kalau satu kodi harganya 300.000, maka untuk 20 helai itu sama dengan 300.000 dibagi 20. Berarti 30.000 dibagi 2 yaitu 15.000. Jadi harga satu kodinya itu satu helainya itu 15.000. Yang ditanya adalah 5 helai. Nah, kalau soal cerita kayak gini, kalian harus simpulkan. Jadi, harga 5 helai kain adalah, ini harga satu helainya, berarti 5 helainya sama dengan 15.000 dikali 5. Berapa? 75.000. Selanjutnya, Ibu lanjutkan sedikit tentang urutan operasi. Jadi kalau misalkan nih Ibu ulangi aja yang tadi, hitung bentuk yang ada di dalam kurung dulu. Jadi kalau misalkan soalnya seperti ini, ada yang di dalam kurung, terus ada dua operasi, ada yang di dalam kurung, itu kerjakan dulu yang ada di dalam kurung. Jadi seperti ini, 6 tambah 2 sama dengan 8, 8 dikali 4 sama dengan 32. Lalu, kalau misalkan ada bentuk seperti ini yang mengandung eksponen atau pangkat, kita kerjakan dulu yang berpangkat. Jadi, contoh soalnya seperti ini. Negatif 4 ditambah 3 pangkat 2. 3 pangkat 2, kita jabarkan dulu. 3 pangkat 2 itu kan artinya 3 kali 3. Sama dengan 9. Jadi negatif 4 ditambah 9 sama dengan 5. Selanjutnya, misalkan ada contoh seperti ini. Perkalian dan pembagian secara berurutan. Di contoh yang pertama. 2 ditambah 3 dikali 4. Nah, kalau ada penjumlahan dan perkalian seperti ini, kita kalikan dulu yang perkaliannya duluan. Jadi ini dulu yang kita kerjakan. 3 kali 4, 12, baru ditambah 2, hasilnya 14. Satunya contoh yang kedua. 48 dibagi 2 dikali 3. Nah, kalau seperti ini, nih kedudukannya kan sama. Bagi sama kali. Kita kerjakan aja mulai dari depan. Jadi 48 dibagi 2, 24. Baru kita kalikan 3 sama dengan 72. Selanjutnya contoh yang ketiga, 24 dikali 2 dibagi 8. Kedudukannya sama kali dan tambah, kecuali tadi di sini kali dan bagi kedudukannya sama, kecuali tadi di sini tambah, kita kerjakan dulu yang bagi. Tapi karena dia kali dan bagi itu kedudukannya sama, kita kerjakan aja mulai dari yang lebih dulu. 24 dikali 2, 48 dibagi 8 sama dengan 6. Selanjutnya yang nomor 4, penjumlahan dan pengurangan secara berurutan dari kiri ke kanan. Jadi kalau misalkan ada kayak gini, 3 dikurang 2 ditambah 5 dikali 4. Nah, ini kan ada kurang, tambah, kali. Kita kerjakan dulu yang posisinya lebih tinggi. Kalau di sini kurang tambah kali. Kali dulu yang kita kerjakan. Nah, ini dulu. Jadi 5 dikali 4 sama dengan 20. Habis itu karena sudah ini kurang, ini tambah, kedudukannya sama, jadi kita kerjakan aja mulai dari depan. 3 kurang 2, 1. 1 tambah 20 sama dengan 21. Satunya contoh yang kedua. 3 tambah 4 bagi 2 kurang 5 kali 4 sama dengan, nah, ini kita kerjakan dulu yang kali dan bagi. Jadi 5 dikali 4, 20, tandanya kurang, di sini kurang. 4 dibagi 2, 2.
Lalu karena sudah tinggal tambah dan kurang, posisinya sama. 3 ditambah 2 dikurang 20. 3 ditambah 2, 5. Dikurang 20 sama dengan negatif 15. Oke, sekian video pembelajaran hari ini. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Terima kasih dan jangan lupa tetap di rumah.